Saat ini kunjungan dari Ibu Lulu Nur Hamidah DPR RI dari Komisi 4 hadir pada kelompok wanita hadir saat ini untuk bisa menghadiri apa yang sudah disampaikan kunjungan kerja untuk meninjau bantuan pekarangan pangan lestari P2L tahun 2020 di kelompok tani Wanimulyo, Dukuh Kutorejo, Pelosok Kerep, Karangmalang, Sragen pada hari ini, Sragen 3 Januari 2020. Kita saksikan bersama pada hari ini Bu Lulu Nur Hamidah telah hadir di sini. Semoga apa yang menjadi harapan dari kelompok wanita tani bisa tercover dan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Tak lupa salam dan sholawat selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lulu Nur Hamidah beserta jajarannya, Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Pelosok Kerep beserta Ibu Ketua HKTI Kabupaten Sragen beserta jajarannya, dan Bapak RT, RW serta semua warga Pelosok Kerep yang saya cintai. Dan tak lupa juga kepada rekan-rekan saya semua anggota KWT. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang kami hormati, di sini kami mau menyampaikan yang pertama, ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri di KWT Wanimulyo ini. Harapan kami, acara ini bisa memberikan semangat dan motivasi terhadap kelompok tani Wanimulyo dan dalam pengembangan pekarangan pangan lestari di Dukuh Pelosok Kerep, Karangmalang, Sragen. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bu Lulu, terima kasih yang tiada terhingga, karena dengan bantuan Ibu kita bisa seperti ini, pengembangan pangan lestari. Kita dapat program P2L dari Bu Lulu sebesar 50 juta untuk tahun anggaran 2020 yang kita wujudkan untuk pekarangan dan dimplot terus kepada anggota yang lainnya. Terima kasih Bu Lulu. Enggak banyak. Saya ngomong banyak Bu. Saya itu biasanya kalau lihat Ibu DPR itu di TV, jadi kalau lihat seperti ini saya tuh gredeg. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Ibu. Mohon maaf jika dalam penyambutan atau apapun kurang berkenan. Terima kasih dan selamat datang semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul melihat dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah MSI MPA, yang kami hormati Muspika Kecamatan Karangmalang, yang kami hormati Ketua Kelompok Wanita Tani beserta anggota, Bapak Ibu tamu undangan. Lalu juga yang saya hormati Muspika Kecamatan Karangmalang, yang saya hormati sahabat saya Ketua Pemuda HKTI juga untuk Kabupaten Sragen ataupun Ketua KWT Wanimulyo. Nah itu memang Nek Mulyo harus Wani ya. Nek Wani kalau lewat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para tokoh agama, tokoh masyarakat sedoyo kemawon yang hadir pada siang hari ini, dan tentu saja untuk wonten pembinaannya Ibu Kepala Desa dan sahabat saya Mas Hari niki kader PKB, ternyata asli loh desa sini. Mungkin saya pernah perjuangan di desa ini, dan Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bersyukur di awal tahun 2021
kita semua dipun paringi kesehatan, insya Allah lahir batin sehat, ya. Jadi jiwa dan raga orang cuman badannya aja atau fisiknya, tapi juga pikirannya dan juga batinnya. Dengan modal kesehatan lahir batin yang kita miliki, insya Allah kita sareng-sareng memajukan pembangunan di desa kita yang kita cintai, termasuk juga usaha-usaha pertanian baik yang dikelola oleh para bapak ibu petani, khususnya kelompok wanita tani. Sahabat-sahabat saya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, warga desa Pelosok Kerep dan khususnya dari KWT Wani Mulyo, saya sangat mengapresiasi betul kesiapan acara siang hari ini. Sebenarnya bukan sekedar acaranya, tapi ini semua kerja hanya bisa dilakukan kalau teman-teman kompak, ya. Kemudian juga punya semangat dan juga mencintai apa yang kita kerjakan. Saya percaya bahwa semua usaha yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan dengan senang, dengan cinta, insya Allah bukan hanya membuat kita tidak merasa lelah, tapi juga insya Allah berkah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, satu ketika Rasulullah pernah bersabda, dan itu pernah diriwayatkan oleh sahabat beliau, yaitu sahabat Ja'far ataupun sahabat Anas radhiyallahu an, di mana Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang kita tanam, baik itu yang dimakan oleh manusia, anak remajanya sampai kepada balita di usia 1000 hari pertamanya. Nah, kalau kemudian ini menjadi gerakan kita bersama, insya Allah desa kita ini Pak Kades juga sudah turut mensukseskan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs yang berbasis kepada pencegahan dan kegiatan pangan lestari. Nah, oleh karena itu ini hanya sekedar program pancingan dari Mbak Lulu, dan kita harapkan ini bisa diteruskan dan dikembangkan. Syukur-syukur nanti KWT-nya setelah sukses membuat kebun bibit seperti ini, kemudian ditingkatkan lagi dengan mungkin perikanannya. Nah ya, jadi sekarang ada model gambar itu Bapak, tinggal dikasih stimulan nih, wes bagus udah nanamnya, dikasih ember-ember benih atau bibit lelenya, kemudian ditambah lagi sayurannya sehingga kebutuhan pangan kita baik yang sayuran ataupun protein dicukupin. Nah, kalau misalnya ngapunten, apakah di desa ini masih ada yang menderita stunting, Bapak? Nggak ada. Oke. Oh, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, saya senang banget ya, karena memang Sragen termasuk masih tinggi angka stuntingnya, tetapi ini perlu untuk terus diantisipasi, karena selama masa pandemi kita tidak harapkan ada bulan-bulan awal ya pada waktu itu yang memang kegiatan-kegiatan pelayanan yang terkait urusan penanganan ibu hamil dan seterusnya sempat terhenti. Nah, momen-momen yang penting itu jangan sampai kemudian bisa memicu tumbuhnya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi stunting. Nah, kita juga berharap ada politik anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan desa untuk bisa memastikan bahwa anggaran yang kita punya dari pusat sampai ke desa itu benar-benar bisa kita gunakan untuk kemaslahatan rakyat. Nah, nanti sekarang karena sudah ada komitmen juga untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu sampai di desa, ya Pak G. Ada berapa tujuannya itu Pak? 17 atau 18? Nah ya, banyak banget lah ya pokoknya. Mulai dari pengentasan kemiskinan, mulai dari lingkungan dan sanitasi air bersih, gender loh kan, jadi peran-peran perempuan itu harus ditingkatkan, termasuk juga urusan pendidikan dan juga stunting, macam-macam banyak ya, termasuk juga energi yang itu bisa menggunakan atau alokasi dana desa. Jadi monggo bapak-bapak sekalian, tentu dengan kebijakan bapak-bapak sekalian kita akan sareng-sareng mengawal proses itu agar rakyat semakin bisa terlayani baik dan petani-petani kita juga bisa melakukan kerja-kerjanya dengan bahagia. Nah, yang berikutnya saya ingin informasikan bahwa selaku anggota Komisi Sekawan saya sudah mencoba berjuang yang maksimal mungkin sampai mendapatkan
penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai anggota paling cerewet se-Indonesia. Loh, kok teman saya? Berarti kan kinerjanya bagus, Bu. Iya, betul. Jadi anggota paling cerewet se-Indonesia itu baru disampaikan beliau kemarin pas di Karanganyar, termasuk urusannya pupuk, termasuk anggaran untuk pencegahan stunting, termasuk juga untuk petani secara keseluruhan. Dan alhamdulillah tampaknya sih sudah ada peraturan Menteri Pertanian juga yang terkait dengan penggunaan kartu tani. Insya Allah kalau misalnya di satu daerah, di satu kabupaten belum siap sepenuhnya menggunakan kartu tani, maka kartu tani tidak menjadi keharusan bagi petani untuk mengambil atau memanfaatkan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan Pak Kades, misalnya ada yang belum siap dengan kartu tani kemudian tidak bisa terlayani. Bagi yang sudah siap maka dilayani sesuai dengan kesiapannya. Sehingga dua pihak baik yang sudah siap ataupun siap, sepanjang komitmen pemerintah kita masih memberikan subsidi pupuk untuk petani, maka ini harus disalurkan tepat waktu dan juga tepat penerima. Nah, kalau bagi para petani yang namanya belum ada di RDKK, justru ini kesempatan buat kita, monggo dikawal agar petani kita jangan sampai namanya nggak masuk di dalam RDKK. Ya Pak ya, Pak penyuluh, tapi saya tahu kerjanya itu berat banget. Ada yang kerja katanya sampai 26 jam sehari, ya. Maksudnya sampai 24 jam, sampai besoknya nggak tidur lagi. Jadi mungkin 26 jam hanya untuk menginput data petani-petani itu nggak sampai kelewatan. Nah, kalau misalnya ada pemuda tani yang mau jadi relawan di dalam pendataan itu, saya kira juga bagus ya. Nah, saya kira Karang Taruna, kemudian pemuda tani, ayo kita proaktif, kita tanyain ke kelompok-kelompok mana yang kira-kira nama belum terinput, kita bantulah menjadi relawan-relawan agar apa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu bisa terlayani haknya dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih juga untuk petani seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Sragen, karena selama pandemi ini alhamdulillah apa yang dikhawatirkan oleh dunia bahwa kita akan kekurangan pangan itu nggak terbukti. Kenapa? Karena ternyata produksi pangan kita relatif cukup melimpah, kemudian beras-beras kita juga surplus ya. Surplus itu maksudnya nggak kekurangan, bahkan lebih ya Pak ya. Dan itu karena sumbangan Kabupaten Sragen termasuk yang paling besar. Nah, kemudian yang kita sampaikan ini karena ada video juga sama Pak Menteri pemerintah. Kalau misalnya ada kabupaten yang kinerjanya baik, maka ya harus ada pahalanya untuk kabupatennya itu, ya kan? Harus ada insentif, harus ada rewards, harus ada bedanya antara kabupaten yang kerjanya itu sangat baik, yang biasa-biasa aja, atau malah yang suka bikin repot. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena kerjanya petani kita bagus, pangan selama pandemi alhamdulillah nggak sampai ngantri ya, nggak sampai orang antri, misalkan sampai dijatah, wes beli beras cukup setengah kilo aja, jadi kan nggak ada. Apa aja yang diinginkan asalkan ada duitnya kemarin bisa beli. Soalnya ada juga Pak, Ibu, meskipun ada duitnya, tapi kalau barangnya tidak ada pasti bisa juga menjadi persoalan sosial. Tapi kalau kemarin alhamdulillah dua kondisi itu mencoba ditanganin oleh pemerintah, sehingga bagi yang memiliki ya duit tetap bisa beli pangan, tapi bagi warga kita yang mengalami musibah kekurangan itu maka kemudian ada skema bantuan untuk rakyat kita ya, yang itu insya Allah kita pastikan bisa tersalurkan dengan sangat baik. Meskipun ya tentu kita sangat prihatin juga dalam masa pandemi, tetap saja misalnya isu apakah korupsi atau apa di mana aja itu terjadi. Nah, kita harapkan ini nggak terjadi di desa kita, di kabupaten kita ya. Insya Allah Pak Kades kita pasti akan kerja sangat baik untuk rakyatnya. Ngerti ya Pak Kades ya? Amin. Tapi itu ibu-ibu, jadi harus tetap semangat. Saya sedang ingin memperjuangkan bahwa 2021 menjadi momentum bahwa strategi kemandirian pangan kita bertumpu kepada kerja-kerja produktif perempuan tani dan milenial. Nah, kita harapkan nanti anggaran dan program pemerintah pusat untuk benar-benar diprioritaskan agar mendukung pertanian perempuan, agribisnis,
yang dikelola dan dikembangkan oleh para kaum perempuan, termasuk juga oleh pemuda atau pemudi pertanian kita. Nah, saya kira demikian Ibu Bapak sekalian, apa yang kira-kira nanti bisa kita bantu untuk bisa memajukan sesuai dengan bidang komisi saya, Pak Kades. Insya Allah kita siap untuk memperjuangkan semaksimal mungkin. Saya datang bersama dengan tim ya, komplit. Ini ada Mas Saiful, ada Pak Nawir, ada Mas Santo, dan lain-lain, ada Mbak Leli, ada Kiki ya. Apa yang kira-kira kita bisa saran-saran kawal, kita majukan, monggo ya. Tadi saya baru dari Sidoarjo, mereka ternyata sudah mulai ingin mengembangkan UKM yang berbasis pangan, Ibu. Jadi bukan hanya nanam, tapi sudah bisa menghasilkan produk olahannya. Jadi kalau di sana mau dikembangkan lidah buaya, udah bisa bikin minumannya sampai keripik-keripik dari lidah buaya. Saya bilang kosmetik-kosmetik yang mahal itu bahkan juga bahan dasarnya dari lidah buaya. Jadi jangan khawatir pasarnya dan juga konsumennya. Mereka punya kebutuhan untuk pelatihan dan termasuk digital marketing. Nah, kira-kira KWT di sini juga punya proyeksi seperti itu nanti ya. Kalau kita udah mau tanam, kira-kira tanaman yang bisa potensial untuk menjadi UKM itu apa gitu? Tape telo madu. Apa itu? Tape telo madu. Dijadiin tape. Udah, gitu doang. Oke. Berarti di sini mau tanam singkong. Oh, sudah ada. Oh, ketela itu yang ubi ya? Oh, ketela madu. Oh, enak banget itu. Oh, belum pernah berarti aku ya. Oh, cocok. Oh, itu dia. Belum ada contoh, berarti masih tapi tidak hoax kan? Oh, programnya itu boleh, bagus. Oh, bagus. Menarik. Nah, siapa tahu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya, kira-kira bentuk olahan dari berbasis yang sama. Bulan Desember tahun yang lalu kebetulan saya bukan dolan tapi kerja ke Amerika, Bapak-bapak, dan ikut turut juga menyaksikan bagaimana transaksi ekspor dari singkong plus kopi plus sarang burung walet aja itu mencatatkan hampir 36 miliar. Singkong ungu itu ya, krepek. Tapi saya tahu ini masih Jawa Tengah, tapi nggak tahu itu dari mana. Nah, saya harapkan itu yang sebenarnya bisa kita kembangkan di Kabupaten Sragen. Seperti saya tadi matur ya Pak Kades ya, pangan itu bukan hanya padi, bukan hanya jagung, tapi diversifikasi pangan bisa kita kembangkan. Nggak harus nunggu lahan yang banyak, tapi kalau setiap pekarangan itu kita tanam, ngapunten, itu lebih dari cukup untuk membuat putaran ekonomi dan terutama kesejahteraan keluarga itu bisa meningkat. Terakhir Pak Kades, saya hanya pengen tanya, kalau misalnya dihitung pekarangan warga itu ada berapa puluh hektar di desa ini? Yang nggak ditanamin padi 200-an hektar. Bayangkan kalau 200-an hektar itu ditanemin singkong madu, ubi madu. Belum matang ya. Jadi kalau ini bisa mau dikembangkan menjadi industri, maka itu harus jumlahnya cukup besar. Gak bisa cukup satu. Yang jadi lakonnya leadernya KWT ini misalnya ya. Tetapi nanti dukungan dari Pak Kades misalnya, apalagi sekarang dana desa insya Allah sudah bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti itu. Bapak jangan khawatir, saya ikut nanti insya Allah sosialisasi. Nanti dari pihak Kementerian Desa juga bisa pasti nyampe juga sosialisasinya. Nah, kalau ini bisa ditemukan produk unggulan desa Pelosok Kerep yang itu bisa menjadi industri-industri yang berbasis rumahan, maka saya kira ini akan luar biasa. Dan Mbak Lulu pasti akan senang kalau menjadi bagian dari proses-proses pengembangan itu ya Bu ya. Jadi monggo nanti skemanya sarang-sarang kita pikirkan apa yang bisa kita kembangkan. Sudah ada ubi madu, ternyata bisa hidup di sini ya, bukan hanya di Jawa Barat ternyata ya. Nah, berarti ini bisa dikembangkan di seluruh desa Pelosok Kerep. Berarti setiap rumah kalau misalnya bisa menanam ubi ini sudah bisa menjadi industri yang berbasis pekarangan Pak. Ini akan pasti luar biasa.
nek butuh pasarannya pasti kita juga akan bukakan, kita carikan, karena apa, informasi ini juga menjadi sangat penting. Saya kira ngoten nggih Bu nggih. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan programnya manfaat. Salam saya untuk seluruh warga yang mungkin tidak bisa kita jumpai hari ini. Selalu semangat, selalu sehat, dan pokoknya 2021 makin mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan Bismillah, minta kekuatan dan juga senantiasa pertolongan. Rumah Bibit Pekarangan Pangan Lestari, kelompok perempuan tani Wani Mulyo, Desa Pelosokerep, Karangmalang, Sragen, kita resmikan pada hari ini tanggal 3 Januari 2021 dengan mengucap sareng-sareng basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, monggo. Video aku. Bismillah. Ayo Pak Lurah. Bismillahnya kita potong ya. Kita potong buka des. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tepuk tangan. Iya. Ya, sih. 1, 2. Iya, yuk. Enggak mau kehilangan bunga eman. Oh, monggo bisa dicek. Monggo. Iya. Wah, ini katanya kayaknya panen terong ya? Iya, hari ini udah panen terong. Bisa panen ya? Oh iya. Yang besar ini. Ini yang besar Bu ini. Ini Bu. Ini gede nih. Gede mu denger. Dengan bismillah kita panen terong niki. Sayuran kesenenganku. Nanti dibawa pulang udah. Nanti dibawa. Ini rada ora gede atine. Bundanya orang gede. Sehat dari pekarangan. Ini besar Bu ini. Oh siap, oh ya gede Pak ya. Ya ternyata ada yang gede bener. Ibu, lihat sini. Nah, ini gede nih. Lah. Kayak kancane. Ini juga bisa. Kalau layu. Mas Saiful. Mas Saiful paling besar ini. Ini aja Bu. Nanti dipanen semua itu. Udah ya, biar dipanen. Udah. Enggak apa-apa. Terima kasih. Inilah yang antara kita kembangkan ibu-ibu. Ini kalau jumlahnya cukup, yang namanya terong ini bukan hanya bisa diolah jadi jangan lodeh. Ya. Coba dipikirkan keripik. Ya. Itu dari kemarin dari awal ketahanan pangan juga sudah, nanti insya Allah bulan ini mau dibikin itu Bu dari Pak Teguh. Nah itu aja, jadi nanti kalau misalnya perlu pelatihan coba nanti kita bisa ke dinas, mereka bisa menyediakan pelatihan apa aja untuk pengolahan produk sayuran seperti ini ya. Ibu, yang dibutuhkan sekarang ini kayak gini aja tuh bisa diekspor Pak, tapi bukan terong gininya. Karena kalau ini pengen diekspor nyampe di tempatnya ini udah busuk, tapi kalau berupa keripik ya, kemudian dikemas bagus dan sesuai lah prosedurnya, maka ini bisa jadi juga produk ekspor kita yang keren ya. Ini kita juga Bu, pengembangan apa? Buah-buahan. Buah-buahan apa yang ditanam di buah-buahan sini? Ini apa? Liatin ini ketua KWT ya. Papaya apa ini? California. Terus pisang Cavendish, Matowa,
Bisa apa kan madu? Oh gitu. Itu ya buah itu pengennya bisa jadi apa desa wisata karena sebelah itu ada desa Bodo itu ada kolam renang dan pemancingan. Nah, Pengennya seperti kita bisa kerjasama sama di sana atau diarahkan ya, jadi bisa apa? Ada paket yang bisa dijual gitu ya, ya. nggih. Bagus. Karena seperti itu. Sayur ya, sayur segar dan organik ya. Iya, insya Allah organik. Kita sudah bikin pupuk di situ. Sudah bikin pupuk sendiri. Nah, apalagi nanti itu yang kaseng itu yang dapat banyak pupuk. Nah, Harus dimanfaatkan. Mas, mana ini nanti? Nah, ini kasihnya. Kasengnya ini ya. jamu kita, jamu madu deli. Wih, mantap. Jamu madu. Blimbingnya di sana, sarungnya dipanen tadi. Nah, nanti 20 ini pisang kita yang baru juga langsung di sana ya. Cavendish ya? Ya, pisangnya pisang kapan Saya itu denger di mana di Blitar 1 hektar pisang Cavendish ya? Ya. Apa itu bisa menghasilkan di atas 100 juta? Iya, betul. Betul. Coba. Pokoknya gini loh, daripada sama-sama kita dolan nongkrong-nongkrong mending jelas tujuannya. Oh, kita mau studi banding nih. Apa mau ke Magelang, apa ke Blitar atau kemana gitu ya? Kalau ini Ini apa ini? Ini apa ini? ini kangkung. Ini kangkung panen, Bu. Kali-kali ini Ya kan pembibitan terus jalan terus kan? kalau madunya yang di belakang yang buat pembibitan warga. Senadanya Panen nanti budaya panen. Oke. Diangkat saja sudah. Diangkat saja ini Oh ya, Ah, keren ini sekali ya, hidroponik, hidroponik ya. Berarti ininya diambil aja. Nggih. Mana tadi? Oh ini bagus nih buat salad ya. Wow, keren. Ini keren banget. Bocor nggak Om? Mana nih? Tapi setiap kali siap panen bukannya benih baru sudah siap? Sudah. Ada pembenihan ini. Pembenihan. Kelebihan pembenihan kita jual, Bu. Sudah bisa menghasilkan? Sudah. Berarti sudah punya tabungan? Sementara sudah bisa menghasilkan berapa Sudah. tabungannya? Ini kita 302. 302.000? Iya, yang baru program P2L. Oke, bagus lah, enggak apa-apa. Pokoknya terus dikembangkan dan kalau dapat dukungan dari Pak Kades kan atau Ibu Kades nanti bisa Ibu warga nek punya kebutuhan jauh-jauh Iya. bisa dari kebun kita. Oh, ini yang bibitnya. Ini bibit apa ini? Ini cabe, Bu. Oh, yang ini cabe. Iya, cabe. Tapi enggak dukul-dukul. Loh, Nah, apa nih, Bu? dukul. Kemarin itu enggak dianu dulu. Kalau ini sudah, kalau ini sawi. Oh, Nggih. iya. Ini kita tutup soalnya biar lembab biar cepat anu. Terongnya. Nggih. Belum tukul gitu ya. Yang lainnya udah tunggu di situ jangan itu. Oh, memang kita terus belajar ya biar bisa lebih bagus. Ini ada lele. Ini Oh, sudah lelenya. Nah, ini nanti rencana dikembangkan, Bu. Untuk gambar aja. Ya, bukan. Meskipun lele model kayak gini, sekalian ditanemin sayurnya. Oh, ya, Ya, Bu. Nanti, Bu. Ini pupuk sayur kita. Pupuk yang sendiri. Oh, mungkin dari bahan apa ini? Ini komposisinya. Nanas, terasi, enak beruja ini. Andi ternyata enak. Tulang ikan, air, walah. Ini fermentasi Kasih aja. Ya, anu, sayurnya dulu bapak, Mbak. Ini harus bapak, Mbak. Jadi ini Mau tengok nggak? Mau lihat. Oh iya, ya bahaya ya. nggih. Baunya memang Soalnya nggak anu. enak. Ojo keliru di tangan yang tidak tepat kok dikirone iki. Minuman jamu. Nggih. Ya. Keren. Panjang di mana, Bu? Belum dicoba itu. Tapi organik kan? Iya. Nanti aku kletes ya. Tadi kita mau lihat apa? Yang saya belakang, Bu, cuma satu.
cabe, Mas. Cabe napa nggih. Tapi nek tuwa anu rasa Mas, merah. Daunnya ini enak loh ya. Iya lah itu benar. Perlu dikasih tulisan Ada. organik. Produk KBT Padi Mulyo itu ada. Oh gitu ya. Aku dulu itu ada ulet biasanya. Ya, tapi enggak ada mungkin Bu. Lagi pernah kemarin. Saya itu ternyata tadi saya ulet yang hijau gitu. Ini terang Belanda kan. Ini terang Belanda. Oh enak banget itu. Lalapan ya, lalapan. Ya. Sebelah sana enggak panjang. Oh ini ya. Nah, ini nek setiap rumah mau tanam begini harus didorong jadi gerakan Ibu Kades ya. Mana Ibu Kadesnya? Mana Ibu Kades? Ibu Kades? Iya, tiap rumah punya tanaman-tanaman. Terongnya di bawah. Blimbing mana blimbing, Bun? Blimbing jumbo. Jadi sekarang ke buah-buahan. Ayam itu ya kan apa? Tembengnya orang tuh di pasar kan? Wah ini dia, ini kan hasil dari Seperti yang nanam, Bu. Yang nanam Bu cantik Bu. Itu anu Bu putus mergo dijunjung-junjung. Tadi Oh, udah putus. panen. Iya, tadi Ya, putus. tadi. Dibuka aja, Bu. Dijunjung-junjung jadi lepas. Iya. Luar biasa.